selamat datang di podcast kita, podcast Ceria. Cerita ringan, inspiratif, anak bangsa. Hari ini kita bakal bahas tentang karya sastra klasik nih. Yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, yaitu syair. Betul banget, syair itu bukan hanya tentang membahas atau berbahasa, tetapi punya peran besar dalam pengembangan sastra Indonesia. Sebelum kita mulai lebih jauh, kenalin dulu nih, aku Dewi bersama rekan aku Dan aku Rani, yang siap nemenin kalian ngobrol. dan yang spesial, kita kedatangan narasumber yang paling keren. Yaitu ada Hai, namaku Viana Dinda Mulyasari. dan halo, aku Rani Dadapani. Dan di sebelah kiri kita ada Halo, aku Cerita Dea. Dan aku Muhammad Rizky Arifin. Salam kenal. Oke, sebelum kita tanya-tanya narasumber hari ini, kita sapa-sapa dahulu gak sih narasumber hari ini? Halo, apa kabar? Halo. Kabar kami baik kok. Aku selalu bisa bergabung dengan podcast saya. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang lebih serius, aku penasaran nih, Kak Dea. Kira-kira kapan nih pertama kali Kak Dea itu tahu tentang syair? Waktu di sekolah atau waktu ada pengalaman lain nih? Jadi aku pribadi pertama kali kenal syair itu waktu di sekolah ya. Tepatnya kayaknya kelas 1 SMP. Jadi waktu itu aku lagi baca-baca buku mata pelajaran bahasa Indo. Dan ya itu aku kenal sama syair yang ternyata emang bagus banget. Gitu ya. Wah, menarik banget nih. Aku juga waktu itu pertama kali kenal syair waktu di zaman sekolah, Kak Dewi. Oh, Kak SMP juga nih. Iya, betul sekali. oke Kak, bisa dijelasin secara singkat dulu nggak nih syair itu apa sih dan ciri khas yang membedakan syair dengan puisi lama lainnya itu apa? Oke, aku ini jelasin dulu ya. Jadi, syair itu adalah salah satu bentuk puisi lama yang berasal dari India dan Persia, lalu kemudian dikembangkan di Nusantara. Lalu, biasanya syair ini digunakan untuk menyampaikan pesan moral, nasihat, serta cerita dalam bentuk rangkaian indah yang terstruktur. Baik, unik ciri khas syair itu adalah setiap baris itu terdiri dari 4 baris atau 5 A yang biasanya itu maknanya itu bersifat dan biasanya memiliki mengandung nasihat, cerita atau ajaran. Oh, jadi begitu ya Kak, pengertian dan ciri khas syair itu. Menarik banget ya, Kak Ya, Dewi. memang menarik banget nih. Oke, kita tanya lagi terlebih dalam lagi nih, apa itu syair gak sih, Kak Dewi? Nah, boleh. Terus kalau dari segi sejarah nih, syair itu kapan sih masuk ke Nusantara dan kenapa waktu itu jadi populer pada masa itu? Oke, izin menjawab ini ya. Syair itu masuk ke Nusantara itu pada awal abad ke-13 dan dibawa oleh saudagar dari Arab dan Persia. Lalu bagaimana syair itu bisa populer? Syair itu bisa populer karena mengajarkan tentang nilai-nilai agama, etika kepada masyarakat sekitar. Baik seperti itu. Oh, jadi syair itu masuk pada abad ketiga ya, Mas Ribin? Abad ke-13. 13. Abad ke-13. Wah, jadi perjalanannya itu sangat panjang ya. Dan sampai sekarang itu masih loh. Dan di situ ada juga kita diajarkan tentang moral ya, Iya. moral atau etika juga. Wah, Keren bagus banget ya berarti. banget. Nah, aku kayak ada pernah denger nih Kak, syair yang isinya itu cerita bahkan nasihat kehidupan. Nah, kakak-kakak ini bisa ngasih contoh nggak syair yang masih relevan dengan generasi sekarang, terlebih generasi Z nih? Jadi, aku pernah baca ya salah satu syair karya Khairul Anwar, itu judulnya Masa Depan Pilihanmu. Kalian bisa lihat di internet ataupun di buku-buku lainnya gitu. Itu ada. Tom iya. Kalau dilihat dari era sekarang nih Kak, masih pengaruh nggak syair pada anak-anak muda zaman sekarang?
Soalnya sekarang itu anak muda itu lebih suka mendengarkan lagu-lagu dan puisi modern. Itu ada pengaruhnya di zaman sekarang. Gimana tuh Kak? Jadi untuk pengaruh syair pada zaman sekarang itu masih cukup kuat ya kak ya, karena unsur-unsur kebahasaan syair itu masih diadopsi dalam karya sastra modern dan juga kayak lirik lagu atau puisi kontemporer, dan syair juga masih dipelajari di sekolah sebagai warisan budaya sastra Indonesia. Wah, berarti keren banget ya Keren banget ya Kak Dewi. Bangsa Indonesia itu bisa melestarikan Iya, sampai masukin kayak lagu atau puisi-puisi gitu ya. dan juga di sastra Indonesia itu juga kita bukan tentang syair doang loh Kak Dewi, ada juga puisi, terus gurindam dan lain sebagainya. Wah, keren banget ya. Wah, ternyata banyak banget nih hal menarik tentang syair. Mulai dari definisi, sejarah, sampai perannya di masa kini. Betul Kak Dewi, banyak sekali ya kita udah mengulas apa itu syair lebih dalam. Oke, terima kasih ya teman-teman di sini yang udah mau dengerin penjelasan kita tentang apa itu syair. Semoga teman-teman yang menonton podcast hari ini lebih mengenal lebih dalam tentang kekayaan sastra Indonesia. Ya, dan jangan lupa follow podcast kami agar gak ketinggalan episode berikutnya.